Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pukur Nisa dari kelas 11 IPA 7. Di sini saya akan menjelaskan pembelahan dari mitosis. Pembelahan mitosis adalah pembelahan yang terjadi pada satu sel tubuh atau somatik melalui satu kali pembelahan dan menghasilkan dua sel anakan yang bersifat diploid 2N dan sama dengan induknya, bertujuan memperbanyak jumlah sel untuk pertumbuhan dan perkembangan. Tahapan pembelahan mitosis terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, profase, yang kedua metafase, yang ketiga anafase, dan keempat telofase. Di sini saya akan menjelaskan tahapan dari profase atau fase terlama mitosis. Ya, ini gambarnya bisa dilihat ya. Ya, ini yang disebut dengan tahapan profase. Yang pertama, kromatin memadat membentuk kromosom lalu membentuk kromatid. Ya, ini yang disebut dengan tahapan metafase. Yang berwarna merah-merah ini disebut dengan sentrom. Dan garis-garis ini disebut dengan benang spindle. Ya, ini yang disebut kromosom. Yang ini disebut kromosom. Di dalam tubuh kromosom terdiri dari kromaid, kinetokor, dan sentronet. Ya, ini adalah tahap awalnya. Kedua, sentrom membelah menjadi dua sentriol, kemudian menuju kutub-kutub berlawanan. Ini di sini, ini yang disebut kutub-kutub berlawanan. Di kutub-kutub berlawanan ini mereka berdua akan membelah dan menjadi kutub berlawanan. Nah, dan ketiga, inti sel mulai menghilang. Inti sel mulai menghilang pada fase terakhir profase. Di sini nukleus dan membran inti sel mulai menghilang. Nah, ini yang disebut dengan tahapan profase. Dan kedua, tahapan metafase. Ini gambarnya. Tahapan metafase yang pertama, kromaid berjejer di ekuator bidang pembelahan ini. Ini yang disebut dengan kromaid. Ya, ini yang disebut dengan kromaid. Kedua, sentriol lalu menjulurkan benang spindle, kemudian merupakan mikrotubulus yang berkaitan dengan kinetopur tiap kromaid ini. Ini adalah tahapan dari metafase. Di tahapan inilah terjadi. Ini disebut dengan kromaid. Dua ini ya, atas dan bawah. Ini yang disebut dengan kromaid. Inilah tahapan dari metafase. Dan ketiga adalah tahapan dari anafase. Tahapan dari anafase ini adalah tahap awal anafase dan ini adalah tahap akhir anafase. Tahap anafase karyokinesis, pembelahan inti. Ya, ini dia adalah tahapan pertama. Ini adalah tahapan awal. Tahapan awal anafase. Setiap kromaid terlepas dari sentromer sehingga terbentuk kromosom baru yang bergerak ke arah berlawanan menuju kutub masing-masing. Ya, ini yang disebut dengan tahapan awal dari anafase. Yang setelah itu tahapan akhir anafase. Ya, ini adalah tahapan akhir dari anafase. Tahapan dari anafase.
Tahapan akhir anafase, kromosom hampir sampai ke kutubnya masing-masing dan membran sel mulai mengalami penyempitan di tengah. Nah, ini dia. Yang disebut dengan membran sel adalah yang ini. Ini yang disebut membran sel. Ini adalah tahapan dari anafase. Dan ini yang terakhir adalah tahapan dari telofase. Bisa dilihat di sini. Ya, ini tahapan dari telofase. Inti sel mulai terbentuk. Iya. Inti sel. Ini yang disebut dengan inti sel. Yang kedua, sentriol kembali menjadi sentromer. Ya, itu dia. Dan ketiga, sitokinesis, pembelahan sel diawali invaginasi atau pelakukan ke dalam sel hewan atau plankton atau pelakukan keluar sel tumbuhan. Ini adalah tahapan dari telofase. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.